Pemerintah Kabupaten Pandeglang menggelar kenal sambut Kepala Kejaksaan Negeri bertempat di Gedung Pendopo Kabupaten Pandeglang Senin malam. Para pejabat Pandeglang hadir di acara tersebut, termasuk Bupati Irna Narulita dan unsur Forkopimda. Bahkan tidak ketinggalan, ada juga perwakilan penyelenggara pemilu seperti anggota Bawaslu dan komisioner KPU, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan para wartawan. Acara gelar kenal sambut Kajari baru ini benar-benar berlangsung santai dan kekeluargaan, diawali dengan suguhan tarian tradisional asal daerah setempat. Diketahui, acara kenal sambut ini sengaja digelar sehubungan dengan bergantinya pimpinan di lembaga itu dari Kepala Kejari Pandeglang sebelumnya Damha, kepada Kajari baru Aco Rahmadi Jaya. Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam sambutannya berharap, dengan adanya Kajari baru sinergitas pelaksanaan program antara pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan Kejaksaan Negeri bisa lebih meningkat. Hal tersebut, kata Irna, seiring dengan keinginan semua pihak, khususnya pemerintah Kabupaten Pandeglang bahwa setiap pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Pandeglang yang akan dilaksanakan harus selalu berada di dalam rel atau on the track. Irna pun menyampaikan, hubungan kerjasama yang baik atau jalinan sinergitas tersebut telah terbangun sejak lama, dimulai dari masa kepemimpinan Kajari Pandeglang Helena Oktaviani sampai Kajari Pandeglang Damha. Sementara itu, Kajari Pandeglang yang baru Aco Rahmadi Jaya menyambut baik keinginan tersebut. Aco mengatakan, pola yang pertama akan dibangun dimulai dari bidang datun. Kejaksaan Negeri Pandeglang akan menyiapkan pengacara negara handal untuk melakukan pendampingan terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan, baik proyek fisik pembangunan jalan atau yang lainnya. Selain itu, kata Aco, Kejari Pandeglang juga bisa memberikan badan hukum kepada pemerintah daerah baik secara litigasi maupun non-litigasi. Litigasi yang dimaksud, menurut Aco, semisal pemerintah daerah digugat oleh salah satu pihak, maka pemerintah daerah bisa meminta bantuan hukum kepada Kejaksaan Negeri untuk mewakili daerah di pengadilan. Bukan hanya itu, lanjut Aco, adanya pengacara negara yang memiliki litigasi juga bisa diperbantukan untuk melakukan penagihan-penagihan pajak yang mandek. Sehingga, kata Aco, dengan tindakan tersebut pendapatan daerah akan semakin membaik, termasuk penarikan aset-aset milik pemerintah daerah yang masih dikuasai orang per orang atau pihak ketiga. Berapa poin sinergitas juga tadi yang disampaikan Bupati. Nah, ke depan pola seperti apa Pak yang akan dibangun dengan Forkopimda yang lain? Ya, tiap bidang pertama kan pola yang kita bangun, yang pertama di bidang datun ya. Datun kita ada jaksa pengacara negara. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Bupati tadi bahwa jasa pengacara negara banyak produk-produk yang dijual. Yang pertama legal assistant. Kita melakukan pendampingan terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik itu kawasan fisik maupun jalan. Kemudian juga kita juga ada juga selain itu litigasi, bantuan hukum. Kita bisa memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah, baik secara litigasi maupun non litigasi. Litigasi itu dengan persidangan, misalnya pemerintah daerah atau objek terkait digugat oleh salah orang, maka pemerintah daerah karena sudah ada MOU dengan kita bisa minta bantuan kepada kita untuk melakukan untuk mewakili daerah, baik itu di pengadilan negeri, kemudian di PT UN, kemudian di pengadilan kan? Ya, itu kita bisa menjadi pengacara negaranya. Kemudian tadi disampaikan terkait penagihan itu non litigasi kita tidak melakukan sidang, tapi kita melakukan penagihan. Misalnya ada berapa pengusaha dari penagihan pajak tadi, kita bisa mengundang yang bersangkutan pemilihan untuk melakukan mediasi, semacam mediasi ya. Bagaimana caranya yang bersangkutan bisa membayar pajak dan merupakan pendapatan daerah, itu akan membuat pemulihan keuangan negara di situ.
atau tadi ada juga yang aset-aset dari pemerintah daerah tadi saya sampaikan, itu kita bisa juga melakukan mediasi. Kalau yang bersangkutan masih masih terus bersikeras, maka kita bisa melakukan gugatan perdata ke bersangkutan terhadap aset pemerintah daerah tersebut, seperti terkait tanah yang dikuasai oleh pihak ketiga, rumah dikuasai pihak ketiga, itu mas. Kemudian sinergitas lagi di bidang intelijen. Intelijen kami ada namanya Walpam, pengawalan pengamanan proyek strategis daerah. Nah, proyek strategis daerah ini adalah proyek yang mana ditandatangani oleh bupati, yang mana dinyatakan sebagai strategis daerah. Nanti bidang intelijen akan melakukan pengawalan terhadap proyek daerah itu, bagaimana proyek itu bisa selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, tetap administrasi dan tepat anggaran. Gitu. Tidak apa lagi. Sinergitasnya Inter, Datun, dan kalau Pintus nggak ada. Pintus itu penindakan kita. Nggak mungkin kita sinergitasnya. Terus mungkin kalau sinergitas itu ada terkait inspektorat itu ya. Ada, tapi itu bukan itu ya. Sama lagi. Hidung energi ada. Sosialisasi Oh ya, Intel juga, kami juga melakukan penyuluhan juga kepada kepala desa terkait dengan anggaran desa ya. Karena selama ini kan sering terjadi, sini kan desa banyak kan. Nah, karena sering terjadi penyalahgunaan anggaran desa itu di mana-mana mas. Karena memang kepala desa kan tidak memiliki pengetahuan terkait dengan bagaimana menjerat terhadap anggaran desa tersebut. Gitu. Saya bagi lupa saya. Dari Kabupaten Pandeglang Endang, Yoga Berita Sorosowan melaporkan.